Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama pengurus Komisi Lansia, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah online pada hari ini tanggal 31 Juli 2021. Adapun ibadah pada hari ini dilayani oleh Penatua Caroline Palilu. Bapak Ibu, mari kita saat teduh sejenak. Kita menyanyi dari PKJ 242 bait 1 dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadiran-Mu pada pagi yang indah ini ya Tuhan, di mana kami boleh dipersatukan di dalam ibadah online pada hari ini. Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Biarlah kasih Tuhan menuntun kami dan ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Kami menaikkan doa syukur kami ini di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nas pembukaan dari surat Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Kita kembali menyanyi dari PKJ 126 bait 1 dan baitnya yang kedua. Terima kasih.
Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur karena saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di rumah kami masing-masing saat ini ya Bapa. Kami percaya Engkau akan mengaruniakan kepada kami roh hikmat dan bijaksana, sehingga dalam segala keterbatasan kami dimampukan untuk boleh dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami manusia yang lemah penuh dengan kekurangan. Kami sering kali kesulitan untuk memahami firman-Mu. Tapi kami percaya dengan sungguh dengan pertolongan Roh Kudus, maka firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama saat ini, boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan memimpin dalam pelayanan firman pada saat ini. Tuhan, kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus saja yang menuntun dia, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga, berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Tuhan senantiasa pelihara dan jagai kita. Walaupun saat ini ada di antara kita yang dalam kondisi sakit ataupun merasakan kelemahan tubuh,
Kita percaya bahwa Tuhan akan pelihara kita dan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Kita mengucap syukur hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama boleh dipersekutukan di dalam Tuhan dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, beberapa hari terakhir ini kita di wilayah Jawa dan Bali diperhadapkan dengan ketetapan pemerintah untuk melakukan PPKM darurat. Ya, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ya, di mana kita dilarang untuk keluar dari rumah, kita dilarang untuk melakukan aktivitas keluar rumah, tentunya kecuali sektor-sektor tertentu yang berkaitan langsung dengan misalnya kesehatan, perbankan dan lain-lain, itu masih diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Tetapi yang lain semua dianjurkan untuk tetap di rumah. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun keluar rumah. Walaupun keluar rumah harus melakukan prokes. Protokol kesehatan harus dilakukan, khususnya pakai masker. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, beberapa waktu yang lalu ketika kita mulai pandemi ini berkuasa di dunia dan juga menguasai kehidupan bangsa kita melihat bagaimana banyak orang yang tidak terbiasa untuk melakukan protokol kesehatan. Banyak orang yang tidak pakai masker. Keluar rumah masih ada yang tidak pakai masker. Sehingga kita melihat bagaimana di tayangan-tayangan televisi orang-orang yang tidak taat akan prokes itu kemudian ditangkap, ya. Ada yang kemudian dapat hukuman, ya, kena denda, ada yang kemudian dapat hukuman sanksi, entah nyapu, entah macam-macam hukuman yang diberikan. Tetapi satu hal yang menarik, ya, bukannya pelanggaran itu diperbolehkan, tetapi yang menarik adalah bahwa saya melihat ketika orang-orang itu ditangkap, reaksi mereka ya pertama ada yang takut, ada yang bahkan sampai menangis, tapi ada juga yang senyum-senyum karena merasa bersalah, ya. Nah, selanjutnya setelah ditangkap dan mendapatkan hukuman, ya, mereka taat untuk melakukan hukuman itu, dan setelah dibebaskan, ya, karena sudah selesai melakukan atau menjalani hukuman itu, maka kebanyakan mereka tersenyum, ya. Mereka senang karena kemudian mereka dikasih masker, kemudian mereka boleh pergi mendapatkan pengampunan dan mereka tersenyum. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ya, mendapatkan pengampunan setelah kita melakukan kesalahan itu adalah hal yang menyenangkan. Ya, misalnya kita melakukan satu kesalahan di rumah saja terhadap pasangan kita, terhadap anak, terhadap saudara atau siapapun juga, kemudian orang yang kita melakukan kesalahan terhadap orang itu memberikan ampunan kepada kita dan kemudian terjadi rekonsiliasi, hubungan yang baik kembali, maka tentu kita akan merasa senang. Kita akan merasa bersuka cita karena mendapatkan pengampunan itu. Nah, begitu juga kalau hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, tema kita adalah pengampunan dan pemulihan. Ya, berbicara tentang pengampunan dan pemulihan, pengurus Komisi Lansia memberikan bacaan kepada saya dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Di mana dalam perikop ini dibicarakan tentang orang-orang Kristen di Efesus yang dipersatukan di dalam Kristus. Mereka dipersatukan di dalam Kristus dengan pernyataan di sini bahwa tetapi sekarang ayat 13, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi jelas sekali firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa tadinya kita sebagai orang-orang atau jemaat Efesus lah yang ditujukan oleh surat ini pada awalnya, sebagai orang-orang yang punya keterputusan hubungan dengan Tuhan, dikatakan di sini, kamu yang dahulu jauh
sekarang sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Kamu mendapatkan pemulihan, kamu mendapatkan pengampunan karena kematian dari Kristus itu sendiri. Ayat 15 dikatakan begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, ayat 15 itu penting sekali kita melihat di sini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dengan matinya Kristus sebagai manusia, hukum yang harusnya kita terima, ya, harusnya kita hidup dalam keadaan sebagai orang-orang hukuman, dikatakan di sini kita beroleh pengampunan itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Menciptakan keduanya siapa? Menciptakan manusia-manusia yang lama itu, yang sudah diampuni, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, di dalam dirinya. Ya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat 15 dan juga ayat 16, kita akan menemukan di situ bahwa begitu besarnya kasih Allah kepada umat manusia, sehingga kita yang seharusnya menjadi orang-orang hukuman, kita dihapuskan penghukuman itu melalui kematian Kristus. Kematian Kristus membuat kita menjadi orang yang bebas, tidak lagi menjadi orang yang terhukum. Kematian Kristus membuat kita menjadi manusia yang baru. Artinya kita tidak lagi hidup dalam kemanusiaan kita yang lama, tetapi kita menjalani kehidupan sebagai manusia yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ya, di sini harus menjadi catatan bahwa kita menjadi manusia yang baru hanya di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain. Bukan di dalam segala usaha kita, bukan di dalam kehebatan kita, kerajinan kita, ibadah dan lain sebagainya, bukan dari itu. Tetapi hanya karena Kristus maka kita beroleh pemulihan itu. Ya, setelah pengampunan kemudian kita memperoleh pemulihan itu. Dan ayat 16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi memang Bapak Ibu, kita ketahui bahwa di dalam jemaat Efesus ini ada pertentangan antara jemaat-jemaat Kristen yang non-Yahudi dan jemaat Kristen yang Yahudi. Ya, jemaat-jemaat Kristen yang Yahudi merasa mereka punya kedekatan dengan Allah. Mereka jauh lebih Kristiani daripada orang-orang Kristen yang bukan dari Yahudi. Ya, orang-orang Kristen Yahudi merasa mereka punya kelebihan daripada orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, karena itu kita melihat Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus di sini bahwa kalian itu semua sama, nggak ada lagi yang namanya jemaat Kristen yang Yahudi maupun jemaat Kristen yang non-Yahudi. Kalian semua sama, tidak ada pembedaan di dalam Kristus. Kalian semua dipersatukan di dalam Tuhan. Jadi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika mereka menerima Kristus, maka mereka beroleh pengampunan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah mereka beroleh pengampunan dan hidup terus di dalam Kristus, maka mereka beroleh damai sejahtera sebagai proses dari pemulihan itu. Dan damai sejahtera itu yang harus dibawa dalam kehidupan bersama. Ketika jemaat Efesus ini hidup dalam persekutuan Kristen, dalam persekutuan umat Allah, mereka tidak boleh lagi membedakan dirinya antara Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Mereka adalah jemaat Kristus yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan pada saat ini melalui Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 bukan hanya hendak menyampaikan kepada kita persoalan pengampunan dan pemulihan. Karena sebagai orang Kristen, kita sadari betul bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang diampuni. Di dalam Kristus kita menjadi orang-orang yang dipulihkan. Tetapi di dalam Kristus juga Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ini hendak menekankan bahwa
Kehidupanmu adalah kehidupan yang harus membawa damai sejahtera. Harus membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu bersama dan dalam kehidupan persekutuan Kristus. Kita lihat ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, jelas di sini. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan lagi dua orang yang berbeda. Tapi kamu semua adalah satu orang yang sama, yaitu orang yang sudah beroleh pengampunan dan pemulihan di dalam Kristus. Lalu dilanjutkan ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi sebagai orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang bukan lagi A atau B, tetapi satu di dalam Kristus, maka dikatakan di sini, hendaklah kamu menjadi kawan sewarga, ya, dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lalu dilanjutkan lagi, yang dibangun di atas dasar para rasul, Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan, yang telah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dan yang sudah beroleh pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan ingatkan kita kembali bahwa jangan kamu hidup terpisah satu dengan yang lain. Jangan kamu hidup dalam keadaan menyombongkan diri satu daripada yang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di tengah-tengah pandemi ini. Ketika kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, ketika kita dibatasi oleh keadaan saat ini sehingga kita tidak dapat berjumpa, kita tidak dapat, seakan-akan tidak dapat membangun persekutuan kita. Karena kondisi ini membuat kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Kondisi ini membuat kita tidak dapat beribadah bersama. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bersama-sama pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, bahwa di dalam Tuhan kita tetap dipersatukan. Di dalam Tuhan setiap orang yang telah menerima pengampunan dan pemulihan itu dipersatukan di dalam Tuhan. Jadi mari saudaraku, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Kristus, hendaklah setiap kita terus berusaha membangun persekutuan ini sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik satu dengan yang lain. Mari kita membangun kebersamaan kita dengan terus menghadirkan damai sejahtera, dengan saling bertegur sapa, dengan saling memberikan kekuatan, dengan saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga kondisi kita saat ini, pandemi ini, tidak membuat kita semakin jauh satu dengan yang lain, tetapi boleh lebih lagi mendekatkan kita satu dengan yang lain. Kita boleh lebih lagi saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dengan dikatakan di sini, di dalam Dia, ayat 21 dan 22, tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi di dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, siapakah yang tumbuh? Ya, tumbuh seluruh bangunan itu kita, saudara dan saya, anggota jemaat GKI Jatimurni. Ya, kita semua diajak oleh Tuhan di sini untuk terus bertumbuh, rapih, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bait Allah itu bukan gedung gereja GKI Jatimurni itu adalah gereja, bukan. Tetapi gereja itu adalah saudara dan saya. Kita adalah satu. Kita adalah gereja yang kudus di dalam Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita terus berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita bagi sesama. Kalaupun saat ini kita hanya di rumah, mungkin hanya dengan pasangan kita, atau ada yang tinggal bersama dengan anak, menantu, cucu, maka mari kita hadirkan damai sejahtera itu mulai dari kehidupan keluarga kita. Kita mulai menghadirkan damai sejahtera itu dari kehidupan keluarga kita, dengan saling peduli satu dengan yang lain, dan kemudian kita keluar membangun persekutuan itu, membangun persatuan itu dengan saling menyapa, dengan saling mendukung di dalam Kristus. Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari pandemi ini, dan Tuhan akan menolong kita untuk kuat menghadapi apa yang kita alami saat ini. Dan Tuhan saja
yang akan terus berjalan bersama dengan kita. Sampai pada akhirnya kita diperkenankan untuk berjumpa kembali, beribadah bersama di gedung gereja kita. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini untuk ibadah Komisi Lansia yang boleh berjalan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami boleh tetap dapat beribadah kepadamu. Kami bersyukur kami boleh dipersekutukan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Bapa di surga, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Akuan, Bapak Supono, dan juga Eyang Elizabeth. Tuhan, mereka dalam kondisi lemah, mereka dalam kondisi sakit. Tuhan menjamah mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan yang berasal daripada Engkau saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa bagi kami para lansia yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang mengenal kami dan Tuhan yang tahu keberadaan kami masing-masing. Kami memohon ya Tuhan, jamahlah kami, sembuhkanlah kami, berikanlah kami kekuatan. Kalau saat ini kami dalam pergumulan dan masalah, Tuhan Engkau menjadi satu-satunya kekuatan bagi kami agar kami sanggup melewati setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau, dan dengan Engkau kami beroleh kekuatan. Kami berdoa ya Bapa di surga bagi keluarga kami masing-masing. Kami berdoa bagi anak-anak kami, menantu dan cucu-cucu kami, Tuhan pelihara mereka. Keluarga kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat, Tuhan pelihara juga. Lindungi setiap kami ya Bapa dari pandemi COVID saat ini yang terus menguasai kehidupan bangsa kami. Tuhan tolong kami, pelihara dan jagai kami. Berikan kami boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan bahkan di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi pengurus Komisi Lansia GKI Jatimur, Tuhan berkati. Berikanlah agar pengurus ini boleh tetap setia melayani Engkau dengan penuh ungkapan syukur. Kami berdoa bagi Jemaat GKI Jatimur, Tuhan berkati. Berikan agar jemaat ini boleh tetap bertumbuh di tengah-tengah kondisi pandemi. Sekalipun kami hanya boleh beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Jemaat GKI Jatimur ini terpelihara di dalam Engkau dan boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pelihara bangsa kami, pemimpin negara kami Tuhan lindungi, berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk boleh dapat memimpin bangsa ini di tengah-tengah pandemi yang terus bergejolak saat ini. Tuhan lindungi dan hiburkan banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang mengalami sakit saat ini. Tuhan, Engkau saja yang menjadi Allah kami, yang kami percaya sanggup melakukan hal yang tidak mungkin, dan Tuhan yang akan memulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya kami bawa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelum kantong persembahan diedarkan, kita akan membaca nas pembimbing yang terambil dari surat Roma pasal 12
ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 143 bait 1 dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu pada kesempatan hari ini Tuhan. Engkau sudah menggerakkan hati dan tangan kami untuk memberikan persembahan. Dan kami tahu bahwa apa yang kami berikan ini adalah berasal dari Engkau Tuhan. Olehnya itu, berkati dan terimalah persembahan ini sebagai wujud nyata kami untuk kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GKI Jatimurni dan juga menjadi sarana untuk keperluan ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhir dari ibadah Komisi Lansia hari ini, kita menyanyi pengutusan dari PKJ 165 bait 1 dan baitnya yang kedua. Oh
dikasihi Kristus, kita telah sampai pada akhir dari ibadah kita. Mari bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan marilah kita jalani kehidupan kita dengan terus mengucap syukur kepada Allah serta menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini, esok, dan sampai kekal selama-lamanya. Amin.